Halo semuanya, selamat datang kembali di channel XNXX Indonesia. Kali ini kita akan membahas film horor Indonesia tahun 2019 yang disutradarai oleh Monty Tiwa dan dibintangi oleh Nadia Arina, Samuel Rizal, Della Dartian, dan Surya Saputra sebagai pemeran utama. Film ini dirilis perdana pada 18 April 2019. Film Pocong di Origin berkisah tentang seorang terpidana hukuman mati, yaitu Ananta. Suatu ketika, putrinya yang bernama Sasti didatangi oleh sipir lapas tempat ayahnya ditahan. Sipir bernama Yama ini hendak membawa Sasti ke penjara guna menangani kekacauan yang disebabkan oleh ayahnya. Ananta kemudian menyampaikan pada para petugas lapas bahwa ia memiliki ilmu hitam Banaspati dan hanya Sasti sang anak yang bisa membunuhnya. Oke guys, nggak usah banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur filmnya. Sesaat sebelum Ananta akan dieksekusi mati, dia melihat catatan pribadinya bersama foto anak kecil yang tak lain adalah anaknya, yaitu Sasti. Kemudian, datang beberapa sipir dan mengatakan kepada Ananta kalau sudah saatnya dia akan dieksekusi mati. Beberapa sipir lainnya pun menambahkan senjata laras panjang yang telah mengeksekusi Ananta sang pembunuh berdarah dingin malam itu juga. Tak lama berselang, Sasti anak dari Ananta diberitahu oleh seorang sipir bahwa pihak penjara butuh bantuan Sasti. Setibanya di depan pintu penjara, banyak sekali wartawan-wartawan yang memang telah menunggu kedatangan ambulans penjemput mayat pembunuh, yaitu Ananta. Sasti lalu diajak masuk untuk menemui kepala lapas yang bernama Rudi. Rudi memberitahu kepada Sasti bahwa pihak penjara sudah mengeksekusi ayah Sasti, tapi ayah Sasti belum mati. Rudi mengatakan bahwa ayah Sasti ini sempat berbisik setelah ia dieksekusi mati. Gak jelas guys ngomongnya apaan, pokoknya bapaknya ini memang punya kekuatan gitu. Bukan gak bisa mati, tapi susah mati karena punya ilmu Banaspati. Rudi pun meminta bantuan kepada Sasti agar ayahnya meninggal dengan tenang. Saat itu juga Sasti berlari meninggalkan ruangan jenazah dan muntah. Tak kuasa menahan apa yang dia hadapi. Tiba-tiba Rudi, Sasti dan seorang sipir bawahannya dikejutkan oleh teriakan dari arah kamar jenazah tadi. Ananta yang tadi terbaring di atas meja, kini sudah ada di depan Rudi dan Sasti. Lalu Ananta mendorong Rudi lalu mencekik Sasti. Beruntung ada sipir yang memisahkan antara Sasti dan ayahnya, tapi usaha itu sia-sia. Ananta melawan keempat sipir tersebut hingga sipir-sipir itu kewalahan. Setelah menumbangkan semua sipir yang menghalangi, Ananta lalu kembali mau menyerang anaknya sendiri. Beruntung Sasti memegang pistol yang entah dia dapat dari mana dan langsung saja ia tembakan ke arah ayahnya. Seketika ayahnya langsung tumbang dengan sekali tembak. Sasti yang ikut terbaring di samping ayahnya lalu mengingat masa kecil bersama ayahnya. Sasti ingin dibelikan gitar dan permintaannya itu dikabulkan oleh Ananta, ayah Sasti. Sasti menangis sekuat-kuatnya dan terbaring lemas di lantai dengan dekat ayahnya. Tiba-tiba, salah seorang wartawan sudah memasuki penjara tanpa kawalan dari sipir. Mungkin karena mati listrik terus pintu masuknya kebuka, gengs. Wartawan itu langsung menanyai seorang sipir yang ia jumpai di lorong penjara. Ia menanyakan kepada sipir, sudah berapa keluarga yang dibantai oleh Ananta ini? Namun sang sipir enggan menjawab dan meminta wartawan tadi untuk keluar dari penjara tersebut. Setelah itu Rudi mengatakan kepada Sasti agar mayat ayahnya dibawa ke kampung halamannya untuk dikuburkan di sana. Sasti menjawab perkataan Rudi agar tidak membawa ayahnya ke desa yang bernama Cimacan. Tapi kepala lapas itu bingung akan dikuburkan di mana. Akhirnya dengan kepasrahan Sasti, dia mengiyakan bahwa mayat ayahnya boleh dikebumikan di desa asalnya, yaitu desa Cimacan. Kepala lapas sudah berkoordinasi dengan lurah desa Cimacan bahwa mayat Ananta, ayah Sasti, akan dikebumikan di sana dan kuburannya sudah dipersiapkan. Perjalanan menuju desa Cimacan pun dimulai. Sasti ditemani oleh seorang sipir bernama Yama. Yama berusaha mencairkan suasana dengan mengajaknya ngobrol. Yama mengatakan turut berduka cita atas kematian ayahnya dan menyemangati Sasti agar tetap tabah dan sabar.
Sasti menjawab dengan singkat dengan ucapan terima kasih. Pada saat itu di tengah perjalanan, sipir Yama hendak ingin buang air kecil dan berhenti di sebuah warung makan. Sipir Yama pun permisi kepada pemilik warung bahwa dia ingin numpang buang air kecil. Wartawan yang berusaha masuk tadi ternyata membuntuti mobil jenazah Ananta dan merekam dari luar mobil ke arah mayat Ananta. Setelah sipir yang selesai buang air kecil, mendengar suara perempuan menangis. Sontak suara tangisan tadi memekakan telinga sipir Yama, dan dia pun berlari menuju ke depan dan bertanya kepada ibu-ibu pemilik warung. Ibu itu menjawab, mungkin itu suara anaknya yang merasa ketakutan terhadap mayat Ananta. Penduduk asli tempat itu tidak menyukai Ananta, yaitu ayah Sasti. Saat ibu itu berbalik menengok ke arah sipir Yama, wajah ibu itu rata, tidak ada mata, hidung maupun mulut. Masih dalam keadaan ketakutan, sipir Yama langsung berlari ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Ketika Ki Endang sedang berjalan, dia tak sengaja melewati rumah lurah. Dan kenapa ada ribut-ribut di rumah Pak Lurah? Istri lurah yang bernama Mumun itu mengatakan ada yang tidak beres dengan suaminya, karena baru kali ini Mumun dipukul oleh suaminya dan pergi entah kemana. Senja mulai menyelimuti desa Cimacan. Ada beberapa anak kecil sedang menuntun hewan peliharaannya untuk pulang. Tiba-tiba mereka melihat lurah yang tadi menghilang bunuh diri dengan cara gantung diri. Malam pun tiba. Sipir Yama meminta izin kepada Sasti untuk berhenti sebentar karena dia ingin buang air kecil. Sedah, beser amat nih botak. Ternyata wartawan tadi tidak menyerah mengikuti mobil yang ditumpangi Sasti dan Sipir Yama beserta mayat Ananta, ayah dari Sasti. Wartawan ngeyel itu mencoba menanyai keterangan kepada Sasti gimana kelanjutan dari Ananta sang pembunuh berdarah dingin ini. Sasti dengan nada marah menjawab, apa tidak cukup dengan eksekusi ayahnya ini? Apa tidak puas orang-orang melihat ayahnya sudah mati? Sasti hanya ingin ayahnya beristirahat dengan tenang. Singkat cerita, jenazah Lurah Dirman diasinkan oleh keluarga dan beberapa penduduk desa Cimacan. Tak lama berselang, ada seorang warga menemukan handphone Lurah Dirman di TKP. HP tersebut kemudian ingin diberikan kepada Ki Endang karena berisi informasi penguburan jenazah Ananta, ayah Sasti, yang akan dikuburkan di desa itu. Kemudian beberapa warga ini tidak mau jenazah Ananta dikuburkan di desa itu karena takut bernasib sama seperti Lurah Dirman. Masih dalam perjalanan, Sipir Yama mengingatkan kembali kepada Sasti bahwa orang meninggal itu jangan diganggu. Maksudnya kayak dipikirin terus dibarengi sama sedih yang berlarut-larut gitu, gengs. Tiba-tiba mobil yang dikendari Sipir Yama dan Sasti berhenti. Sipir Yama sebelumnya sudah mengecek mesin mobil sebelum berangkat dan tidak ada kerusakan apa-apa. Pada saat prosesi penguburan jenazah Lurah Dirman, Mumun istri sang lurah tiba-tiba dirasuki hantu yang mengatakan kepada Ki Endang, "Ini saya, Kang." Masih belum jelas, guys. Oke, lanjut lagi ya ke alurnya. Saat sedang berbincang dengan Sasti, Sipir Yama melihat dua orang yang tidak sengaja lewat dan meminta mereka berdua untuk mendorong mobil. Mungkin kayak di underbun gitu, guys. Mobilnya kan biar bisa jalan, karena kan posisi mogok. Setelah itu Sipir Yama dan Sasti melanjutkan perjalanan lagi menuju desa Cimacan. Tiba-tiba mobil tahanan itu terjebak di lumpur. Sipir Yama meminta kepada Sasti agar menunggu di dalam mobil dan mengunci pintu mobil biar aman. Ketika Sipir Yama menyusuri jalan yang gelap, dia melihat beberapa orang sedang berjalan mengarah kepadanya. Sipir Yama pun langsung menghampiri rombongan tersebut untuk meminta tolong. Ketika ingin meminta tolong, Sipir Yama melihat wajah seseorang paling depan menjulurkan lidah yang amat panjang sampai ke dadanya, serta kulitnya yang sangat pucat. Tanpa pikir panjang, Sipir Yama bergegas kembali menuju Sasti. Sipir Yama buru-buru masuk ke dalam mobil dan mulai menstarter mobil itu dengan penuh kepanikan. Terlambat sudah, hantu rombongan berlidah panjang tadi sudah berada di kaca Sipir Yama. Kebayang nggak tuh, takut sambil jijik lihat lidahnya. Hantu itu mengatakan kepada mereka berdua bahwa rombongan hantu itu ingin menjemput mayat ayah Sasti. Hantu berlidah panjang itu berusaha membuka kaca. Wah, Sipir Yama dijilat, gengs.
Kalau Mimin jadi sipir Yama, bakal Mimin tampol tuh hantu-hantu beneran. Dikira Mimin takut apa? Canda tampol. Singkat cerita, tiba-tiba nih gengs, wartawan yang dari awal ngikutin ini nabrak mobil jenazah tahanan yang dikendari Sasti, sipir Yama, dan mayat ayahnya Sasti, yaitu Ananta. Tanpa pikir panjang dan tanpa persetujuan dari wartawan tersebut, sipir Yama dan Sasti memindahkan mayat Ananta ke mobil wartawan tersebut. Ya gimana mau izin gengs, wartawannya aja pingsan kejedot setir mobil. Sipir Yama pun memundurkan mobil itu dan mencari jalan lain. Tak lama kemudian, rombongan hantu tadi menghilang dalam sekejap. Setelah menjauh dan kembali melakukan perjalanan, Sasti dan Sipir Yama berhenti untuk mengisi bensin. Setelah itu, Sipir Yama mengatakan, keanehan demi keanehan semakin sering terjadi ketika sudah dekat dengan desa Cimacan. Sipir Yama berpikir, kejadian aneh ini disebabkan oleh ayah Sasti. Sasti dengan nada tinggi menjawab, terus bagaimana? Mau kembali juga sudah sangat jauh perjalanan ini. Sasti mengatakan kepada Sipir Yama kalau Sasti juga merasa lelah dengan kejadian yang mereka alami. Sasti kembali berbicara bahwa dia sudah lelah dari kecil dicemooh sebagai anak pembunuh, anak penjahat, dan sebagainya. Sipir yang tak enak hati mencoba menghibur Sasti kalau mereka sudah mau sampai di desa Cimacan. Sesampainya di desa Cimacan, Sasti, Sipir Yama, dan wartawan disambut oleh Ki Endang. Dan ternyata Ki Endang ini kakak dari ayah Sasti, yaitu Ananta. Ki Endang mengatakan kepada mereka bertiga supaya cepat-cepat menguburkan ayah Sasti. Akan tetapi ada satu masalah. Warga desa Cimacan tidak mau jenazah Ananta dikubur di sana. Karena sebelum mereka sampai di desa Cimacan, sore harinya Lurah Dirman bunuh diri. Dan masyarakat curiga ini pasti ada hubungannya dengan Ananta, ayahnya si Sasti. Dan Ki Endang ini memberitahu kepada Sasti bahwa ayahnya ini mewarisi ilmu iblis Banaspati dari gurunya. Dan hanya bisa dibunuh menggunakan senjata pusaka asli Pajajaran. Kayak semacam kujang gitu guys bentuknya. Warga tahu kalau mayat Ananta sudah sampai di desa itu. Karena mereka tidak ingin Ananta dikuburkan di tanah itu. Di akhir cerita, Sasti malah diambil alih kesadarannya oleh iblis Banaspati dan pergi membawa mobil sang wartawan dengan ditemani mayat Ananta yang dirasuki iblis tersebut. Entah kemana arahnya dan tujuannya. Oke guys, sampai di sini pembahasan alur film kali ini. Terus ikuti cerita film hanya di YouTube channel XNXX Indonesia. Bila banyak salah kata atau berbelit-belit, mohon dimaafkan. Mimin hanya manusia biasa guys. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.